Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suska Riau. Teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas laporan buku pada mata kuliah pembelajaran BIPA dengan dosen pengampu Ibu Lucy Komalasari MPD. Baiklah teman-teman, berikut ini hasil laporan buku pada sebuah buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing Sahabatku Indonesia tingkat A1. Teman-teman, dalam laporan buku yang pertama itu ada pada bagian cover, kata pengantar, daftar isi, kemudian ada pun bab yaitu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pada bab 1 yaitu pada bagian pendahuluan di mana terkait tentang identitas buku, gambaran isi buku, latar belakang, dan manfaat penulisan laporan buku. Kemudian, pada bab 2 yaitu mengenai pembahasan terkait tentang isi dan pembahasan laporan buku. Kemudian, pada bab 3 yaitu bagian penutup di mana mengenai kekurangan dan kelebihan buku serta saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran. Nah, pada bagian lampiran ini merupakan gambaran bentuk dari buku tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuki pada bab 1, yaitu pendahuluan. Baiklah, di mana pada bab 1 pendahuluan ini, itu yang pertama akan membahas mengenai identitas buku. Di dalam identitas buku itu terkait tentang judul buku. Nah, judul bukunya yaitu Buku Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Sahabatku Indonesia tingkat A1. Dengan pengarang Nita Novianti dan Ien Nurlelawati. Penerbit Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pengarang Dadang Sunendar, penanggung jawab Emi Emilia, penyelia Marianto, penyusun naskah Nita Novianti dan Ien Nurlelawati, verifikator Isah Cahyani, Liliana, Fismaya, Weni, Kitty, dan APP BIPA. Kemudian ada pun editor dengan Akmarina Hibatur Rahmah, Eri Setiawati, dan Rani Siti Fitriani. Pewajah isi Aziz Nurjaman. Tahun terbit 2016, kota terbit Jakarta, jumlah halaman 144 halaman, tebal buku 26 cm dengan ISBN 978 979 069 2565. Kemudian, yang kedua itu mengenai gambaran isi buku. Nah, dalam buku ini yang pertama itu ada unit 1 dengan judul Menyapa dan di dalamnya mengenai persiapan, menyimak, membaca, dan menulis. Unit 2 berkenalan mengenai tentang persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dan unit 3 mengenai keluargaku, membaca, menyimak, dan menulis. Pada unit 4 itu selamat ulang tahun terkait persiapan, membaca, menyimak, menulis. Unit 5 jalan-jalan, persiapan, membaca, menulis, dan menyimak. Dan unit 6 penyayang binatang terkait tentang persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dan unit 7 itu ada petunjuk arah terkait tetap saja tentang persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dan unit 8 itu kegiatan sehari-hari, persiapan, membaca, menulis, dan menyimak.
Kemudian unit 9 dengan judul Rumah Sakit, persiapan membaca, menulis, dan pada unit terakhir yaitu unit 10 itu tentang lagu populer Indonesia dengan persiapan dan menyimak. Kemudian di akhir pembelajaran di dalam buku tersebut ada soal ujian tengah semester dan ujian akhir, kemudian transkripsi simakan A1, yaitu mengenai penjelasan atau penjabaran dari setiap unit yang ada, mulai dari unit 1 sampai unit 10. Kemudian yang ketiga, latar belakang masalah. Nah, laporan buku atau resensi laporan buku itu adalah laporan yang menjelaskan tentang baik dan buruknya sebuah buku, namun tidak bersifat menghakimi seperti kritik. Nah, laporan buku ini juga dapat diartikan sebagai karya ilmiah yang melukiskan pemahaman terhadap isi sebuah buku. Resensi buku ini berisi identitas buku, pokok-pokok isi buku, dan penilaian tentang kelebihan serta kekurangan dari buku tersebut. Yang lebih jelasnya, dalam laporan buku kita dapat menguraikan isi pokok pemikiran pengarang dari buku yang bersangkutan diikuti dengan pendapat terhadap isi buku. Kemudian, uraian isi pokok buku memuat ruang lingkup permasalahan yang dibahas pengarang, cara pengarang menjelaskan dan menyelesaikan masalah, konsep dan teori yang dikembangkan, serta kesimpulan. Dengan demikian, laporan buku atau resensi sangat bermanfaat untuk mengetahui isi buku. Selain itu, akan tahu mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku yang telah dibaca. Untuk itu, kami harapkan kepada para pembaca agar mengetahui dan memahami mengenai laporan buku atau resensi sehingga dapat menilai isi buku tersebut dengan baik dan bukan hanya sekedar membaca sekilas buku tersebut, melainkan dapat memahami apa yang ada di dalam buku tersebut secara mendalam. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK memegang peranan penting dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peran penting ini diwujudkan antara lain dengan mendukung pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di berbagai negara. Salah satu dukungan ini ialah penyusunan bahan ajar BIPA berupa buku ajar Sahabatku Indonesia dalam 6 jenjang. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Nah, buku ini merupakan bahan ajar untuk jenjang A1, di mana materi dan tugas belajarnya dikembangkan dengan berbasis teks agar pembelajar secara integrasi dapat mengembangkan kompetensi berbahasanya dalam keempat keterampilan berbahasa, mulai dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, berbagai jenis teks. Selain itu, materi dan tugas belajar secara terpadu itu dirancang untuk dapat mengembangkan wawasan keindonesiaan. Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terdapat berbagai jenis jurusan dan fakultas. Salah satunya jurusan fakultas yaitu jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, di mana terdapat berbagai jenis mata kuliah pada jurusan tersebut, yang salah satunya yaitu mata kuliah pembelajaran BIPA di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sehubungan dengan mata kuliah pembelajaran BIPA, maka penulis perlu membuat laporan buku yang terkait dengan mata kuliah tersebut. Nah, penulis memilih buku Sahabat Indonesia, buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat A1, dengan tim penyusun Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena buku ini sangat lengkap, merangkup, dan buku ini berupaya memberikan petunjuk-petunjuk praktis dalam pembelajaran BIPA itu sendiri. Kemudian yang terakhir mengenai manfaat penulisan laporan buku. Nah, laporan buku ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.
Nah, laporan buku ini berguna sebagai pengetahuan mengenai ruang lingkup pembelajaran BIPA. Nah, secara praktisnya, laporan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai wahana penambah pengetahuan mengenai pembelajaran BIPA dan bagi pembaca sebagai media informasi tentang buku Sahabat Indonesia, buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik secara teoritis maupun secara praktis. Baiklah, dalam bab 2 pembahasan ini terkait tentang isi dan pembahasan laporan buku. Di dalam buku ini terdapat banyak aspek yang dibahas. Oleh karenanya, penulis hanya mengambil poin-poinnya saja yang sekiranya penting untuk dibahas pada bab ini. Intisari bab atau sub buku. Bab 1 menyapa. Nah, pada bab menyapa ini itu mempelajari materi pada unit persiapan, menyimak, membaca, dan menulis. Pada persiapan itu materi tentang memaparkan sebuah pertanyaan di mana ada beberapa contoh macam ungkapan dengan jenis bahasa yang berbeda. Kemudian pada bagian menyimak itu juga dipaparkan sebuah percakapan dan menginstruksikan untuk menyimak sebuah percakapan tersebut. Kemudian ada bagian membaca. Bagian membaca ini menginstruksikan kepada peserta didik untuk berlatih membaca. Dan kemudian ada bagian menulis. Dalam kegiatan ini itu diberikan tugas dalam kemampuan keterampilan menulis dengan menginstruksikan praktek menulis. Misal, buatlah draft pos elektronik Anda untuk teman dengan tabel di bawah ini. Nah, dengan adanya kegiatan tersebut dan mempelajari materi pada unit tersebut, itu pembelajar diharapkan mampu menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan menanggapi sapaan, ucapan pamit, ucapan terima kasih, dan ucapan maaf. Lanjut pada bab 2 itu berkenalan. Nah, pada materi ini itu tetap saja terkait tentang persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Nah, dalam persiapan, itu dalam bagian ini dipaparkan 2 buah tabel dengan nama orang dan nama negara yang diacak, dan kemudian dengan pertanyaan dari negara manakah orang-orang di bawah ini. Artinya, dengan unit persiapan ini, fungsinya agar peserta didik itu dapat untuk menyusun dengan tepat antara nama orang dengan nama negaranya harus sesuai. Misal, contoh nama Budi Darmawan, itu berasal dari negara Indonesia, atau Chuan Liko itu berasal dari Cina atau Tiongkok. Nah, kemudian pada bagian membaca, pada bagian ini peserta didik itu diharapkan mampu untuk melakukan instruksi seperti simaklah perkenalan Andini. Nah, dengan memperhatikan kata kunci dari kosakata yang sudah tersedia di dalam buku tersebut, kemudian mampu mengerjakan beberapa kegiatan latihan berikutnya. Dan pada bagian menulis, dalam bagian ini beberapa instruksinya di antara siapa orang yang berikut ini. Siapa orang-orang berikut ini? Nah, cari tahulah identitas orang dalam foto-foto berikut. Misal, identitas seorang Bapak Jokowi, kemudian dideskripsikan mengenai beliau dalam bentuk tabel. Nah, jadi setelah mempelajari pada unit tersebut, pada unit 2 ini, pembelajar itu diharapkan mampu memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, meminta informasi terkait identitas orang lain, dan memperkenalkan keluarga. Setelah itu, langsung masuk ke bab 3 mengenai keluargaku. Tetap saja pada bab ini itu mempelajari materi pada unit membaca, menyimak, dan menulis. Nah, pada membaca itu pada bagian ini kegiatan latihannya berupa misal, bacalah deskripsi keluarga Santi di bawah ini. Kemudian, paparkanlah sebuah bahan bacaan dengan sebuah paragraf mengenai keluarga Santi, dan setelah itu agar dapat untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dengan begitu, apabila sudah dikerjakan, maka dapat melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu pada materi menyimak. Nah, pada bagian ini itu diinstruksikan untuk menyimak percakapan antara Sarah dan Santi yang ada dialog di buku tersebut. Kemudian apabila sudah bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal tersebut, maka akan bisa untuk melanjutkan pada kegiatan selanjutnya dengan lebih mudah, yaitu pada kegiatan menulis. Nah, pada bagian ini sebuah perintah kegiatan dengan lihatlah kembali silsilah keluarga yang telah Anda buat.
Tuliskanlah, deskripsikanlah keluarga Anda sesuai dengan silsilah keluarga yang telah Anda buat dengan beberapa ketentuan di dalam kegiatan ini. Nah, jadi dengan begitu secara tidak langsung akan terjadi berbagai macam 4 keterampilan berbahasa, di antaranya menyimak, berbicara, dan membaca dan menulis. Karena setelah ini peserta didik itu diinstruksikan untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dan setelah mempelajari materi pada unit tersebut, pembelajar diharapkan mampu menyebutkan nama-nama anggota keluarga, memberi informasi terkait anggota keluarga, meminta informasi tentang anggota keluarga, dan memperkenalkan anggota keluarga. Kemudian pada bab 4 itu dengan judul Selamat Ulang Tahun. Pada selamat ulang tahun ini, tetap saja mempelajari materi pada unit persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dengan mempelajari materi pada unit ini, pembelajar itu diharapkan mampu, yang pertama itu memberi informasi terkait waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan yang kedua itu meminta informasi terkait waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Makanya diberi contoh judul dengan selamat ulang tahun. Dengan begitu akan lebih mudah untuk menjelaskan mengenai materi tersebut. Oke, selanjutnya pada bab 5 yaitu jalan-jalan. Pada bab ini materi unitnya persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dengan mempelajari materi unit tersebut, pembelajar itu diharapkan mampu yang pertama memberi informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda-benda, dan bangunan-bangunan umum yang ada di sekitar Anda. Kemudian yang kedua itu meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda-benda, dan bangunan-bangunan umum yang ada di sekitar Anda. Kemudian lanjut pada bab 6 yaitu penyayang binatang. Nah, pada bab ini materi pada unit ini meliputi persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Dengan mempelajari materi tersebut, pembelajar itu diharapkan mampu yang pertama memberi informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda, serta meminta informasi terkait sifat orang, binatang, dan benda. Kemudian pada bab 7 itu berjudul petunjuk arah, di mana pada materi unit ini meliputi persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Kemudian setelah mempelajari materi tersebut, pada unit ini pembelajar itu diharapkan mampu yang pertama memberi informasi terkait keberadaan orang, benda, atau binatang. Kemudian yang kedua meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, dan atau binatang. Serta yang ketiga itu memberikan informasi terkait cara menuju ke suatu tempat dan memberi informasi terkait cara menuju ke tempat atau ke suatu tempat. Kemudian pada bagian yang selanjutnya yaitu bagian yang bab 8 dengan judul kegiatan sehari-hari. Nah, pada bab ini itu tetap saja meliputi materi pada unit persiapan, membaca, menyimak, dan menulis. Pada bab ini setelah mempelajari materi pada unit tersebut, pembelajar itu diharapkan mampu yang pertama, itu memberi informasi terkait tingkah laku dan kegiatan orang dan binatang. Kemudian meminta informasi terkait tingkah laku dan kegiatan orang dan binatang. Kemudian meminta atau memberi informasi tentang fungsi benda. Kemudian pada bab 9 itu Rumah Santi. Dengan judul Rumah Santi itu mempelajari materi pada unit ini dengan persiapan, membaca, dan menulis. Dengan begitu, setelah mempelajari materi pada unit tersebut, pembelajar itu diharapkan mampu memberi informasi tentang ciri-ciri orang, binatang, dan benda, dan meminta informasi terkait ciri-ciri orang, binatang, dan benda tersebut. Kemudian, pada bab yang terakhir, pada bab 10, dengan judul Lagu Populer Indonesia. Nah, setelah mempelajari materi pada unit ini, meliputi persiapan dan menyimak, itu setelah mempelajari materi pada unit tersebut, pembelajar diharapkan mampu yang pertama itu menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mendengarkan lagu dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, meminta informasi terkait makna lagu berbahasa Indonesia. Dan yang keempat, memberi informasi terkait makna lagu dalam berbahasa Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan pada bab yang terakhir, yaitu bab 3 mengenai penutup terkait tentang kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan buku menurut saya
ada cukup banyak kelebihan dari buku ini. Di antaranya, menurut saya, buku ini memiliki materi yang sangat banyak. Hal ini dapat dilihat dari segi isinya yang banyak sekali memaparkan contoh dengan tujuan untuk mencapai tingkat pemahaman dengan materi yang sudah tersedia dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penulis buku ini juga memberikan pandangan dan kesimpulan dengan berupa hasil kata kunci atau kosakata dalam bentuk sebuah tabel. Jadi penyampaian materi dan bahasa yang digunakan juga sangat mudah untuk dipahami, dan di dalam buku ini materi yang ada tersusun dengan sistematis sehingga pembaca itu mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Kemudian dalam segi pencetakan buku juga sangat menarik, mulai dari pilihan warna di cover atau sampul sampai ke isi buku dengan menggunakan berbagai macam warna untuk di setiap bab atau materinya yang menunjang keindahan sebuah buku. Misal, pada bagian cover atau sampul buku itu terdapat sebuah peta, yaitu peta Indonesia, guna untuk lebih menguatkan sebuah judul, yaitu Sahabat Indonesia. Jadi, dengan begitu akan mengurangi rasa jenuh atau bosan dalam proses membaca buku tersebut, dan dengan begitu juga salah satu faktor penunjang dalam peningkatan minat terhadap membaca buku pelajaran. Dan apalagi setiap kegiatan atau setiap soal latihan itu banyak ditemukan bahan bacaan yang disertakan dengan gambar dan beberapa kata kunci, di mana jelas dengan cara begitu benar-benar memudahkan dalam proses mengerjakan setiap kegiatan latihan. Pada setiap bab dan setiap kegiatannya juga disertakan latihan dengan petunjuk yang sangat lengkap dan sangat membantu untuk pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Kemudian, di dalam setiap babnya selalu diberikan sebuah penguatan berupa tabel mengenai kosakata atau ungkapan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, dengan begitu peserta didik akan lebih mudah menemukan setiap kata kunci atau kosakata untuk setiap bab atau setiap materinya. Dan untuk setiap bab itu selalu diberikan kegiatan latihan yang cukup banyak dengan penyusunan soal yang sangat membantu peserta didik dalam proses mengerjakannya. Kemudian pada bagian ini buku ada beberapa soal ujian, mulai dari ujian tengah semester sampai ujian akhir semester. Dan lebih bagusnya lagi, di akhir halaman buku ini tercapai transkripsi makan A1, yaitu mengenai penjelasan atau penjabaran dari setiap unit yang ada, mulai dari unit 1 sampai unit 10, yang disertakan dengan banyak kegiatan atau soal latihan yang sesuai dengan setiap unitnya. Jadi, dengan begitu banyaknya soal kegiatan, jadi semakin banyak dan semakin sering dilakukan latihan dan latihan. Karena semakin sering dan terbiasa dalam melakukan sebuah latihan, maka akan lebih mudah jalannya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuan pembelajaran BIPA. Dari hasil kesimpulan penilaian saya, buku ini sudah sangat standar, sudah sangat baik. Buku ini materinya yang disampaikan, yang dijelaskan secara rinci dan sistematis, dan buku ini juga disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Dan bagi saya, buku ini sangat cocok untuk dipakai oleh kalangan siswa, mahasiswa, dan umum untuk menambah wawasan tentang bagaimana memahami sebuah bahan ajar mengenai pembelajaran BIPA. Adapun kekurangan buku, menurut saya dalam sebuah bahan ajar atau media pembelajaran, buku ini sudah cukup baik sebenarnya untuk dijadikan atau untuk digunakan sebagai bahan ajar dari segi atau isi materi. Hanya saja sedikit kekurangan sesuai dengan isi buku dalam buku ini dengan level atau tingkatan calon pembelajar. Namun secara keseluruhan di dalam buku ini sudah cukup merangkup dan lengkap untuk setiap bab atau subbab, serta dalam penulisannya pun juga sudah cukup bagus dan menarik. Jadi kekurangan itu hanya dijumpai sedikit agak kurang sesuai antara isi materi buku ini dengan level tingkatan calon pembelajar. Tapi itu tergantung kita yang menggunakan buku ini. Bagaimana kita menggunakan atau menyesuaikan buku ini dengan calon pembelajar nantinya. Baik, langsung saja saran saya untuk buku ini, yaitu buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh seseorang yang ingin atau minat untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA, atau yang ingin mengetahui serta mengenal apa saja bahan ajar dasar dalam pembelajaran BIPA.
dan juga untuk seseorang yang sedang mencari informasi mengenai bahan ajar untuk bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA sebagai media informasi tentang buku Sahabat Indonesia, buku ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik secara teoritis maupun secara praktis, karena di dalam buku ini terdapat bahan ajar dasar bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan berbagai macam bentuk penjelasan materi baik secara teoritis maupun secara praktis. Baik, itulah tadi laporan buku dari saya Anissa Istiqomah. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.